Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, silakan dinyalakan kameranya ya. Nah, minggu kemarin kita tidak bertemu karena libur Maulid Nabi Muhammad ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan presentasi. Hari ini yang presentasi nanti ada Mas Rahmat Danang dan Mas Sawung. Bagaimana Mas Rahmat Danang dan Mas Sawung, sudah siap ya, Mas? Sudah, Bu. Ya, silakan dimulai saja untuk presentasinya untuk aliran ekspresionisme, impresionisme, dan imagis. Silakan, Mas. Iya, Bu, bentar. Oh ya, untuk sesi pertanyaannya nanti kita batasi untuk 3 penanya saja ya untuk hari ini, karena nanti kita masih lanjut untuk membahas musikalisasi puisi untuk tugas UTS-nya. Silakan teman-teman nanti menyiapkan pertanyaan untuk diskusi ini, khusus untuk 3 penanya saja nanti. Mas Rivaldo masih di Gorontalo atau sudah di Madiun, Mas? Suaranya belum masuk, Mas Rivaldo. Halo Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar tapi sangat kecil, Mas, volumenya. Sudah di Madiun, Mas? Belum Ibu, belum berangkat. Soalnya ada mahasiswa yang belum masukin berkasnya, jadi di cancel untuk besok penerbangannya. Oh, ya ya. Mbak Wahda, halo Mbak Wahda. Iya Ibu, Di tempat Mbak Wahda sudah PTM full apa belum ini Mbak Wahda? di Universitas Brawijaya belum Bu. Oh, belum, masih daring semua ya Mbak ya? Iya, masih daring. Oke, kita saksikan presentasi kali ini. Ya, silakan Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan materi yang kemarin, aliran dalam sastra. Materi akan disampaikan oleh Saudara Saung Wijaya. Aliran ekspresionisme. Dalam aliran ekspresionisme, penyair tidak mengungkapkan kenyataan secara objektif, namun secara subjektif. Dan pada aliran ini yang diekspresikan gelora kalbunya dan kehendak batinnya. Lalu saja ekspresionistis tidak menggambarkan kesan terhadap alam atau kenyataan, tetapi cetusan langsung dari jiwa. Cetusan itu dapat bersifat mendarah daging seperti Saja Aku, karya Khairil Anwar di bawah ini. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tak meradang menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Puisi di atas merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari semua ikatan. Penyair tidak meniru atau menyatakan kenyataan alam, tetapi mengungkapkan sikap jiwa atau jika sampai waktunya ia tidak mau terikat oleh siapa saja ataupun yang terjadi. Ia ingin bebas sebebas-bebasnya sebagai aku. Bahkan jika ia terluka, ia dibawa lari sehingga perih lukanya itu hilang. Ia memandang bahwa dengan luka itu ia akan lebih jalang, lebih dinamis, lebih vital, lebih bergairah hidup. Sebab itu ia malah ingin hidup 1000 tahun lagi. Uraian di atas menunjukkan bahwa yang dikemukakan dalam puisi ini semuanya adalah sikap hidup yang lahir dan ekspresi jiwa penyair. Puisi kedua yaitu Surat dari Ibu. Pergi ke dunia anak-anakku sayang, pergi ke hidup bebas. Sesama angin masih angin buritan, dan matahari pagi menyinar daun-daunan. Dalam rimba dan padang hijau, pergi ke laut lepas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas. Sesama hari belum petang, dan warna senja belum kemerah-merahan, menutup pintu waktu lampau. Jika bayang telah pudar, dan elang laut pulang ke sarang angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku, kembali pulang anakku sayang, kembali ke balik malam. Jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Asrul Nasri, Cani, 1951. Dengan sangat bijaksana, Asrul Sani memberikan teladan bagi ibu-ibu agar memberikan kebebasan pada putra-putranya untuk mencari pengalaman seluas-luasnya. Pergi ke dunia luas, ke laut lepas, ke alam batas selagi mereka masih muda, dan membiarkan anak mereka tidak pulang sebelum mereka itu sukses dalam pengembarannya. Ekspresi jiwa Taufik Ismail yang dinyatakan. Next. Selanjutnya yaitu aliran impresionisme.
Aliran impresionisme merupakan perkembangan dari realisme. Kenyataan dalam impresionisme menimbulkan kesan-kesan dalam diri penyair. Objek kenyataan itu dapat berupa manusia, peristiwa, benda, dan sebagainya. Namun perlu diingat bahwa kenyataan itu bukan hanya digambarkan apa adanya, namun lebih dari itu harus menimbulkan kesan atau bertujuan untuk mengemukakan kesan atau masuk pribadi penyair. Kesan-kesan yang timbul dari kenyataan diolah dalam batin pengarang. Kemudian pengarang membuat pemeriaan atau deskripsi tentang kesannya itu ke dalam puisi. Maksud utama puisinya adalah menjelaskan pesan yang terdapat dalam pikiran, perasaan, dan kesadaran penyair, dan bukan mendeskripsikan secara terperinci kenyataan itu. Sajak-sajak Sanusi Pane yang berjudul Candi Mendut, Siwa Nataraja Teratai, sajak-sajak Rendra judul Ciliwung yang Manis, Rumah di Belakang, Tuan Suryo. Lalu sajak Abdul Hadi WM yang berjudul Sarangan, Tawangmangu, Madura. Next. Selanjutnya puisi karya Hartoyo Andang Jaya. Perempuan-perempuan perkasa. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta, mereka datang dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta pagi terjaga, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasir-pasir kota. Di pasar-pasar kota. Mereka perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja. Perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Hartoyo Andang Jaya 1963. Dalam sajak di atas, penyair tidak saja membarakan kisah perempuan-perempuan perkasa itu, namun ia juga mengemukakan pesan pribadi perempuan yang gigih berjuang menghidupi desa demi desa itu layak dijadikan teladan dan diberi julukan sebagai perempuan-perempuan perkasa. Puisi ini membuktikan bahwa di daerah Wali Hukum sudah terjadi emansipasi wanita. Perempuan perkasa itu berlomba dengan surya pagi untuk merebut hidup di pasar-pasar tempat ia menjual barang dagangannya. Mereka menghidupi keluarganya, bahkan juga desa mereka. Mereka adalah akar yang melata, wanita tabah yang berjasa. Selanjutnya puisi dari Sanusi Pane, Teratai. Dalam kebun di tanah airku, tumbuh sekuntum bunga teratai, bersembunyi kembang indah permai. Tidak terlihat orang yang lalu, akarnya tumbuh di hati dunia, daun berseri laksmi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia, biar sedikit penjaga taman. Biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau turut menjaga zaman.
Sanusi Pane 1957. Aliran imajis. Menurut kaum imajis, kenyataan harus dilakukan dalam imaji visual yang jernih dan jelas. Kata-kata dipilih secara cermat dan efisien. Kenyataan apapun dikemukakan, bahasa yang dipilih bahasa sehari-hari dengan ritme yang tidak mengikat, kata-kata dipandang segala-galanya. Di samping mengungkapkan penyair, kata-kata itu mendukung imaji penyair yang hendak diungkapkan. Puisi kaum imajis sering mirip puisi prosa. Tokoh imajis yang dapat dikemukakan di sini ialah Sapardi Djoko Darmono, Adri Darmaji, Tan Beni Setia, dan Betu MK adalah pengikut Sapardi. Berikut ini adalah sajak Sapardi yang berjudul Peristiwa Pagi Tadi. Peristiwa pagi tadi. Pagi tadi seorang supir oplet bercerita kepada pesuruh kantor tentang lelaki yang terlanggar motor waktu menyeberang. Siang tadi pesuruh kantor bercerita kepada tukang warung tentang sahabatmu yang terlanggar motor waktu itu menyeberang, membentur aspal, lalu beramai-ramai diangkat ke tepi jalan. Sore tadi tukang warung bercerita kepadamu tentang aku yang terlanggar motor waktu menyeberang, membentur aspal, lalu diangkat beramai-ramai ke tepi jalan dan menunggu setengah jam sebelum dijemput ambulan dan meninggal sampai di rumah sakit. Malam ini kau ingin sekali bercerita padaku tentang peristiwa itu. Sapardi Djoko Darmono 1983. Imaji-imaji yang ditimbulkan dalam puisi ini menyebabkan puisi yang kabur ini menjadi jelas. Rentetan dalam kejadian memperjelas bayangan pembaca tentang maksud yang sesungguhnya dari penyair bahwa pada akhirnya kesengsaraan orang lain dapat dipantulkan pada diri sendiri. Penyair bertanya, bagaimana sekiranya jika yang ditabrakan dan mati itu diri kita sendiri? Segala peristiwa di dunia dapat diberi bayangan imaji sehingga lebih konkret dan dengan begitu dapat lebih dihayati. Kesimpulan, jadi aliran impresionisme mengutamakan kebebasan untuk mencurahkan emosi atau perasaan, kecenderungan seorang seniman untuk mengungkapkan kenyataan dengan efek-efek emosional. Kenyataan dalam impresionisme menimbulkan kesan-kesan dalam diri penyair, kesan-kesan yang ditimbulkan dari kenyataan diolah dalam batin pengarang, kemudian pengarang membuat pemberian deskripsi tentang kesannya itu dalam puisi. Aliran imajis merupakan kenyataan yang harus dilakukan dalam imaji visual yang jernih dan jelas. Kata-katanya juga harus dipilih secara cermat dan efisien. Kenyataan apapun dalam aliran imajis dikemukakan bahasa yang dipilih yaitu bahasa sehari-hari dengan ritme yang tidak mengikat. Kata-kata dipandang dengan segala-galanya. Di samping mengungkapkan gagasan penyair, kata-kata itu mendukung imaji penyair yang hendak diungkapkan. Terima kasih. Mungkin cuman itu materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dan tadi maaf berisik. Mungkin saya buka selanjutnya sesi tanya jawab untuk 3 orang. Silakan teman-teman untuk bertanya.
Ayo silakan. Kenapa pada off cam ini? Halo, halo teman-teman, Mas Noval, Mbak Tiara, Mas Yasir. Yuk silakan bertanya. Mbak Wira ini sedang main di tempatnya Mbak Linda ini. Iya, Bu. Mbak Linda yang main ke rumahku. Oh iya. Silakan untuk bertanya Mbak Linda, Mbak Wira. Ayo silakan. Ayo, mari kita hargai teman kita yang sudah melakukan presentasi dengan bertanya. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan Mas Danang dan Mas Sawung untuk menutup diskusinya, menutup presentasinya. Atau Mbak Anita ini ingin bertanya mungkin? Bagaimana Mbak Anita? Ya udah Bu, saya mau tanya kepada Mas Rahmat Danang. Keunikan Ya, apa silakan. saja? Keunikan apa saja di dalam Mas bagian aliran sastra ekspresionis itu loh Mas. Keunikan apa saja itu dalam ekspresionisme ekspresionisme itu loh Mas. Mbak, bisa diulangi, Mbak. Kurang jelas, Mbak. Mbak Anita, bisa diulangi. Kurang jelas tadi. Mbak Anita. Betul, tadi pertanyaannya keunikan apa saja yang ada dalam aliran ekspresionisme? Ataukah begitu pertanyaan tadi? Ya Bu, di kolom chat ada tertulis. Ya, silakan Mas Danang dan Mas Sawung.
Silakan Mas Danang, Mas Awong. Langsung aja Mas dijawab Mas. Menurut saya ya Bu ya, keunikan dari aliran ekspresionisme itu sendiri kan, pengertian dari aliran ekspresionisme itu kan sesuai dengan perasaan emosional itu kan Bu. Jadi keunikannya itu berdasarkan ungkapan perasaan seniman itu sendiri. Jadi tidak tidak dilihat dari luarnya itu loh Bu. Jadi asli dari ungkapan emosional. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyanggah atau membantu menjawab. Mas Panggih barangkali bisa mau membantu menjawab. Ya, silakan Mas Panggih. Tambahannya itu keunikannya cuma satu dari saya, yaitu si penulis atau si penyair bisa memainkan perasaan dan dibuatkan dalam bait setiap puisinya dan diksinya. Sudah begitu sih Mbak Anita, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Panggih. Bagaimana Mbak Anita? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama Mas Panggih, sama Mas Rahmat Danang. Iya, Ya, Bu. jadi kalau dalam ekspresionisme itu di situ adalah curahan jiwa pengarangnya. Jadi ada ekspresi jiwa dari pengarang. Jadi dia di sini tidak meniru tentang yang lain. Jadi dia langsung, yaitu apa yang dirasakan langsung dituangkan dalam puisinya. Merupakan jeritan hatinya, jeritan perasaannya. Nah, seperti dapat dilihat ya tadi dalam contohnya ada puisi Aku karya Chairil Anwar. Nah, ini kan Chairil Anwar mengatakan tentang dirinya kan ini. Nah, jadi dia mengekspresikan apa sebetulnya yang dirasakannya di sini mengenai dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ekspresionisme itu. Nah, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas untuk 3 aliran ini sebelum kita menginjak ke pembahasan berikutnya? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Wera. Yang tentang aliran imajis itu gimana, Bu? Saya belum paham jujur. Imajis. Ya, untuk aliran imajis silakan dijawab dulu ya Mas Danang dan Mas Sawung, silakan. Iya, Bu, bentar. Ya. Teman-teman yang lain juga bisa ikut menjawab ya. Silakan memikirkan jawabannya untuk nanti menambahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wera. Menurut kaum imajis, kenyataan harus dilukiskan dalam imaji visual yang jernih dan jelas. Kata-kata dipilih secara cermat dan efisien,
kenyataan apapun dikemukakan. Bahasa yang dipilih adalah bahasa sehari-hari dengan ritme yang tidak mengikat. Kata-kata dipandang segala-galanya di samping mengungkapkan gagasan penyair. Kata-kata itu mendukung imaji penyair yang hendak diungkapkan. Puisi kaum imajis sering mirip prosa. Hal ini disebabkan penyair ingin menggunakan bahasa sehari-hari. Sering pula penyair merasa bahwa imajinya sudah diketahui pembaca, sehingga lari-lari puisinya terpotong tidak dilanjutkan atau dibiarkan menggantung. Berarti itu Mbak Wela. berarti puisi aliran imajis itu mirip prosa gitu. Hampir Oh iya mirip. Mbak. Oh, JNJ. Terima kasih. Baik Mas, terima kasih. Ya Mbak, barangkali ada yang mau bertanya satu lagi sebelum ditutup, biar langsung dilanjutkan ke materi musikalisasi sama Bu Devi. Mas Rivaldo barangkali mau bertanya, Mas. Untuk saya masih belum ada, Mas Rahmat Dana. Baik Mas. Iya. Silakan, mungkin ada yang lagi yang ingin bertanya. Ya, jadi kenapa aliran imajis itu dikatakan mirip prosa? Nah, karena tadi untuk contoh yang sudah ditunjukkan oleh Mas Rahmat Danang dan Mas Sarung tadi ya. Aduh, maaf, ada gangguan ya. Ya, jadi kenapa dikatakan seperti prosa itu karena tulisannya yang panjang-panjang ya. Nah, tadi kan seperti ini. Pagi tadi seorang supir oplat bercerita kepada tukang warung tentang lelaki yang terlanggar motor waktu menyeberang. Nah, itu kan seperti prosa kan panjang, padahal ini puisi. Nah, makanya ini dikatakan mirip prosa di sini. Nah, juga tadi dikatakan aliran imajis ini ada imaji visual yang jernih dan jelas. Jadi ini tampak dalam penggambaran apa yang penyair itu ingin mengatakan, misalnya ya tadi. Nah, pagi tadi seorang sopir oplat bercerita kepada tukang warung. Nah, di sini kan terlihat jelas ya. Oh, dia ingin menggambarkan bahwa di sini ada sopir oplet dan juga ada tukang warung. Nah, di sini sehingga ini dikatakan puisi yang seperti prosa, seperti itu. Jadi terlihat apa yang ingin digambarkan oleh pengarang melalui visual di sini. Penyair ingin menyampaikan apa yang dilihatnya itu dalam puisi, seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Oh ya, tadi sudah ditutup belum sama Mas Danang dan Mas Sawung?
Ya, Bu. Terima kasih Sudah atas waktu. ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bu Devi, dan maaf jika presentasi kami kurang dari kata sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ya jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, kalau minggu depan itu adalah jadwalnya UTS. Nah, UTS-nya sebentar ya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, jadi seperti teman-teman ketahui, 2 minggu yang lalu ya, sudah saya bagi untuk anggota kelompoknya. Nah, jadi untuk musikalisasi puisinya itu nanti durasinya maksimal 15 menit. Lalu temanya bebas. Jadi boleh mengambil puisi apa saja, tapi tentunya tetap bagaimana teman-teman memilih puisi yang pantas untuk dimusikalisasikan itu juga suatu yang penting ya. Jadi tidak meskipun di sini temanya bebas, tidak tidak membuat teman-teman serta-merta langsung memilih puisi apapun untuk digunakan. Jadi teman-teman juga harus selektif dalam memilih puisi apa yang akan teman-teman gunakan untuk musikalisasi puisi. Nah, lalu nanti teman-teman juga wajib mengunggah video musikalisasi puisi ini di YouTube. Nah, lalu nanti yang dikumpulkan adalah linknya saja, link video yang sudah di-upload di YouTube itu pada lembar jawab di Elma, atau teman-teman yang menggunakan Spada nanti bisa langsung mengumpulkan di Spada. Nah, untuk batas waktunya itu nanti tanggal 3 ya, hari Rabu pukul 23:59, jadi sampai malam nanti. Nah, tapi nanti teman-teman saya harap tetap presensi sesuai jadwal kuliah ya. Tetap presensi sesuai jadwal kuliah. Nah, ini untuk soal ujiannya. Nah, untuk materi musikalisasi puisi, teman-teman bisa menyaksikan tayangan ini. Nah, tayangan dari Marhalim Zaini. Nah, apakah sudah terlihat dan terdengar? Belum, Ibu. Belum? Belum, Ibu. Tapi sudah terlihat belum videonya? Belum, Ibu. Masih ujian tengah semester. Bentar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Suaranya juga sudah masuk? Halo? Apakah suara videonya juga sudah masuk? Belum, Ibu.
Belum. Iya. Ini teman-teman ada yang tahu caranya bagaimana agar suaranya bisa masuk? Oh, bentar. Bu, mikrofonnya belum dinyalakan. Iya. Ternyata belum dinyalakan mikrofonnya. Halo Sobat Seni, Assalamualaikum. Apakah sudah masuk suaranya? Iya Bu, sudah Bu. Sudah, Bu. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Kali ini saya ingin berbagi tentang apa itu musikalisasi puisi. Belakangan kita sering sekali mendengar, membaca, atau menonton gitu ya, terutama di YouTube. Banyak sekali konten-konten yang menyuguhkan tentang musikalisasi puisi. Puisi dibacakan, kemudian ada ilustrasinya. Tapi apakah itu musikalisasi puisi? Mari ikuti. Beberapa tahun belakangan, sekitar 5 atau 7 tahun belakangan, saya cukup aktif memberikan workshop diminta oleh Balai Bahasa Riau, workshop musikalisasi puisi, bengkel sastra begitu, di sejumlah daerah setingkat SMA yang itu ada festival musikalisasi puisinya, dan kerap juga diminta sebagai juri musikalisasi puisi. Jadi kali ini saya ingin berbagi tentang pemahaman saya apa itu musikalisasi puisi dan bagaimana perkembangannya sampai hari ini. Kalau kita mulai dari istilah musikalisasi puisi sendiri, berarti ada 2 genre di situ, ada 2 jenis seni di situ, seni musik dan puisi sebagai seni bahasa. Jadi keduanya ini berkolaborasi, musikalisasi puisi, puisi yang dimusikalkan, kira-kira begitu. Tetapi karena memang awalnya muncul istilah musikalisasi puisi itu dari puisi gitu. Jadi gerakan bagaimana memasyarakatkan puisi ke tengah masyarakat. Cara lain mendekatkan puisi kepada masyarakat melewati musik. Maka musik, seni musik seolah-olah selama ini hanya menempel saja ke pertunjukan puisi. Jadi musik perannya hanya seolah-olah sebagai ilustrasi dari pembacaan puisi. Padahal mestinya tidak persis seperti itu. Ketika 2 jenis seni ini bergabung dan berkolaborasi, mestinya yang muncul adalah satu bentuk seni dalam tanda kutip, seni baru gitu ya, kreasi baru yang kemudian sempat disebut sebagai musik alternatif gitu. Sebuah jenis musik alternatif yang berangkat dari puisi kemudian menyuguhkan satu pertunjukan musik. Di tahun sekitar 2005 2006 saya masih di Jogja waktu itu dan masih cukup aktif mengikuti musikalisasi puisi baik sebagai penampil bersama beberapa grup musikalisasi puisi atau mengikuti festival-festival, terutama festival musikalisasi puisi yang pernah diadakan di Yogyakarta, dan sempat kemudian melahirkan satu buku musik puisi. Ini cukup banyak tulisan-tulisan di sini. Judulnya
dari istilah ke aksi. Jadi di dalamnya berdiskusi, berbicara, membahas tentang istilah-istilah yang muncul, begitu, kemungkinan-kemungkinan alternatif-alternatif yang muncul dari istilah musikalisasi puisi dan bagaimana kemudian bentuk-bentuknya. Jadi ada penulis, pelaku-pelakunya juga menulis di sini, pelaku seni musikalisasi puisi gitu ya, dan juga para pengamat, para sastrawan, para penyair juga ikut menulis di sini. Artinya genre musik alternatif bernama musikalisasi puisi ini terus diperbincangkan, dan saya kira sampai hari ini juga belum selesai bagaimana konsepnya gitu ya. Maka di Indonesia sebetulnya kita sudah sangat sering mendengar banyak sekali para seniman yang memanggungkan musikalisasi puisi. Mereka kalau di Bali ada Tan Dioi, kemudian di Kepri ada Husni Zarhud, pada waktu itu juga mengikuti festival musikalisasi puisi di Jogja itu. Kemudian di Jogja sendiri ada cukup banyak, ada Ujung Basuki, ada Ebit GAD juga pernah dan sempat mengangkat puisi-puisi, Bimbo, kemudian ya, dan banyak yang lain saya kira untuk menyebut beberapa nama. Yang kemudian muncul muncul yang cukup populer adalah Ari Reda misalnya ya, yang mengangkat puisi-puisi Sapardi Djoko Damono, kemudian Sanggar Matahari di Jakarta. Menurut saya kita harus melihatnya dari dua perspektif. Kalau kita ingin melihat apa itu musikalisasi puisi, yang pertama perspektif karya kreatif, bahwa musikalisasi puisi adalah sebuah jenis ya, musik alternatif. Tentu saja itu karya seni itu, dan tentu saja orang siapapun bebas memaknai, melakukan kerja kreatif, mengeksplorasi puisi dan musik ini, kemudian menentukan dalam bentuk apapun, itu bebas. Karena dalam konteks karya kreatif, dan karya kreatif adalah proses pencarian, penggalian terus-menerus, sampai kemudian seseorang dapat menyatakan bahwa ini karya musikalisasi puisi, atau kemudian disebut juga dengan musik puisi. Jadi ada dua genre disebut musik dan puisi. Itu perspektif yang pertama. Jadi kalau misalnya Anda membaca puisi, kemudian ada yang mengirimi dengan musik, misalnya kemudian Anda menyebutnya musikalisasi puisi, ya tidak masalah. Dalam konteks kreativitas berkarya, menciptakan sebuah karya, tidak masalah. Konten-konten musikalisasi puisi di YouTube misalnya, ada ilustrasi musik yang sesuai dengan nuansa puisi itu, kemudian puisinya dibacakan gitu. Musikalisasi puisi Anda namakan, ya tidak masalah dalam konteks karya kreatif. Namun dalam konteks yang berbeda, misalnya dalam perspektif lomba, dalam sebuah lomba misalnya, lomba musikalisasi puisi yang kita tahu setiap tahun itu digelar secara nasional ya oleh Badan Pengembangan Bahasa di Jakarta. Setiap tahun ada festival musikalisasi puisi nasional yang itu pesertanya dari daerah-daerah yang sudah diseleksi di setiap provinsi, itu mengirimkan satu peserta untuk bertarung di Jakarta di Badan Bahasa, dan itu terus-menerus dalam setiap tahun. Nah, dalam konteks lomba seperti ini, musikalisasi puisi harus punya standar. Apa gunanya standar ini? Sebagai rambu-rambu untuk mungkin membuat penilaian-penilaian tertentu terhadap hasil dari lomba itu. Maka pengalaman saya ketika saya memberikan workshop misalnya, terutama dalam konteks puisi, pemahaman puisi, bagaimana puisi bertransformasi ke teks atau kolaborasi musik dan puisi ini, tentu saja saya ditemani oleh para pemusik yang dalam konteks seperti ini ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Rambu-rambu ini mungkin sudah dirumuskan ya sedemikian rupa oleh kawan-kawan di Badan Bahasa, terutama mungkin waktu itu didampingi oleh Sanggar Matahari. Ya, saya kira produksi musikalisasi puisi di Sanggar Matahari itu sangat banyak. Kita
kita bisa nikmati juga di YouTube misalnya. Dan sampai sekarang dia concern gitu, mengangkat puisi, mengangkat musikalisasi puisi. Saya kenal dekat dengan beberapa pendirinya gitu ya, sudah almarhum, dan sampai sekarang dedikasinya dalam dunia musikalisasi puisi sangat baik. Dan juga Ari Reda, musikalisasi puisi dan fokus ke genre itu. Nah, dalam konteks lomba ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dia memang harus mengangkat dari teks puisi yang sudah ada. Puisi yang dalam tanda kutip standar, puisi yang memang ditulis oleh para penyair Indonesia. Itu yang pertama, yang biasanya itu dipilih oleh juga panitia, dan ada puisi-puisi pilihan yang dipilih oleh peserta. Yang puisi pilihan ini biasanya diangkat dari puisi-puisi para penyair di daerah di mana peserta itu berasal. Nah, kemudian itu biasanya diikuti satu kelompok itu antara 5 sampai 6 orang atau 7 orang gitu ya. Jadi ada yang vokalisnya, kemudian ada yang pemusiknya, instrumennya bebas. Instrumen alat musiknya bebas gitu ya. Dan lebih banyak ya, yang memakai instrumen musik tradisional dari daerah mereka masing-masing gitu. Dan itu lebih asik, lebih unik gitu, lebih orisinal untuk melakukan proses kreatif penciptaan mereka yang kemudian disesuaikan dengan nuansa emosi kedaerahan lokalitas mereka. Aturan lain, misalnya puisi tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, apalagi diubah, gitu ya, dalam kategori lomba itu. Jadi teks puisi yang sudah tersedia itulah teks yang harus dilakukan, itu yang harus dimusikalisasikan. Nah, kemudian puisi itu tidak ada referennya, jadi tidak diulang. Anda bisa lihat misalnya contohnya pada Ari Reda yang melakukan, memusikalisasikan puisinya Sapardi Djoko Damono misalnya pada Aku Ingin, atau beberapa puisi yang lain. Itu tidak ada refnya dan dia tidak mengulang puisi itu. Jadi dari awal sampai akhir, habis puisi itu selesailah. Dan itu biasanya juga diterapkan pada kategori kategori penilaian di dalam festival atau lomba musikalisasi puisi. Meskipun kemudian dalam hal seperti ini akan ada perdebatan, ya, akan ada banyak pendapat begitu, tetapi dalam sebuah lomba, dalam festival musikalisasi puisi misalnya, harus punya rambu-rambu seperti ini, sehingga dan itu harus di-share ke peserta jauh hari sebelum lomba ini diselenggarakan. Kemudian jika muncul pertanyaan misalnya, apakah semua puisi itu boleh dibaca, atau semua puisi itu dilakukan, atau ada yang boleh dibaca? Jika muncul pertanyaan seperti itu, biasanya gitu ya, puisi itu boleh full dilakukan dari awal sampai akhir gitu. Kemudian boleh juga kemudian ada teks puisi yang kira-kira memang dia akan lebih kuat ya, lebih kuat kesannya ketika kemudian puisi itu dibacakan di sela-sela musikalisasi puisi. Di sela-sela lagu kemudian ada yang membacakan puisi, tapi tentu saja dengan teknik tertentu, dengan nada suara tertentu, ya, tidak asal baca kemudian menghancurkan bangunan musik, ya, dia tetap include di dalam satu karya musikalisasi puisi. Nah, ada juga pertanyaan, bolehkah misalnya di dalam lomba musikalisasi puisi Anda kemudian seperti melakukan tarian, gerakan-gerakan karikatural, teatrikal misalnya, kemudian berguling-guling dan seperti
sebuah pertunjukan teater? Saya kira tentu tidak. Sebaiknya Anda, ya, para peserta lomba musikalisasi puisi tidak melakukan hal itu, karena yang akan dinilai adalah bagaimana penciptaan karya cipta Anda dalam konteks musik dan puisi ini, tetapi bukan dramanya, bukan teaternya. Kecuali kalau memang ada lomba teaterikalisasi puisi, nah Anda boleh melakukan hal-hal seperti itu. Oke, itu dua konteks, dua perspektif yang berbeda. Saya berharap Anda bisa membedakannya. Saya ulangi lagi, ada karya kreatif yang bebas Anda melakukan dengan model seperti apapun, gitu, dan penilainya tentu masyarakat umum. Jika kemudian masyarakat umum, publik luas menganggap bahwa karya Anda ini menarik dan apapun lah namanya itu, musikalisasi puisi atau dramatisasi puisi dan apapun namanya itu, dan masyarakat merespon dengan baik karya Anda, saya kira itu tidak ada masalah. Tapi dalam konteks lomba, Anda harus bisa membedakannya, dan sebaiknya sebelum mengikuti lomba Anda bisa menanyakan ke panitia kira-kira kategori penilaian seperti apa yang akan dinilai dalam festival tersebut. Sampai di situ, jika Anda menganggap konten ini bermanfaat, silakan subscribe, di-share, like. Nah, itu tadi ya penjelasan mengenai musikalisasi puisi. Nah, jadi kalau untuk tadi kan dijelaskan dua kan ya. Jadi musikalisasi puisi itu bisa membaca puisi lalu diiringi musik. Nah, yang kedua itu tidak sekedar membaca puisi. Jadi teman-teman, puisi itu dilakukan ya. Nah, diiringi musik. Nah, nanti itu kita juga menyelipkan bait puisi itu sendiri dalam musikalisasi puisi itu. Seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Ini ada contoh, saya akan menunjukkan ya. Contoh musikalisasi puisinya. Nah, ini yang dimusikalisasikan ada puisi yang judulnya Sia-sia karya Chairil Anwar.
serta pandang yang memastikan untukmu. Lalu kita sabar terharu, saling bertanya apakah ini. Lalu kita sabar terharu, saling bertanya apakah ini cinta. Cinta, 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 kita berdua tak mengerti. Selagi kita bersama, tak hampir menghampiri. Selagi kita bersama, tak hampir menghampiri. Hatiku yang tak hapus kau di koyak-koyak sepi. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau di koyak-koyak sepi. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau di koyak-koyak sepi. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau di koyak-koyak sepi. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau di koyak-koyak sepi. Mampus kau di koyak-koyak sepi. Mampus kau di koyak-koyak sepi. Ya, itu tadi ya contoh musikalisasi puisinya kira-kira nanti seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada tanggapan terkait dengan musikalisasi puisi ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Ibu, izin bertanya. Silakan Mbak Alvina. Kalau misalkan kan ini musikalisasi untuk UTS ya Bu, bukan untuk diperlombakan. Tadi kan disebutkan bahwa kalau diperlombakan kan puisinya harus sudah yang
disediakan oleh panitia ataupun memang yang sudah penulis-penulis terkenal seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dari kelompok kami sendiri atau kelompok saya sendiri itu Bu, kalau misalkan memakai puisi sendiri itu bagaimana ya Ibu? Tidak apa-apa Mbak. Puisi buatan sendiri tidak masalah. Yang penting puisinya itu bisa dimusikalisasikan dengan baik. Kalau puisinya bagus, kenapa tidak? Oh iya ya Bu. Baik, Iya. terima kasih Ibu. Oh ya, terus nanti untuk tugas ini teman-teman saya rasa tidak perlu datang untuk membuat musikalisasi puisinya seperti itu ya, datang berkumpul tidak perlu seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa membuat seperti kompilasi video gitu ya, melalui Zoom itu bisa. Jadi nanti tinggal di record, lalu nanti ada yang mengiringi musik. Nah, musiknya kalau tadi kan contohnya ada gitar, ada biola seperti itu. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Jadi teman-teman misalkan tidak menguasai suatu alat musik tidak menjadi masalah, itu teman-teman bisa menggunakan musik apa saja dari misalkan itu dengan galon atau dengan barang-barang yang di sekitar kita yang bisa menghasilkan bunyi yang indah, itu semua bisa dipakai seperti itu. Nah, untuk contoh ini ada contoh kompilasi video mengenai lagu ya, orang menyanyi, tapi nanti mungkin teman-teman bisa untuk gambaran, jadi melalui Zoom itu bagaimana seperti ini. Nah, ini adalah dosen-dosen Unipma ya, waktu Hari Kartini menyanyikan lagu kita Kartini. Nah, jadi kan ini terpisah ya. Orang yang mengiringi juga terpisah, pakai device-nya masing-masing. Ya. Nah, contohnya kira-kira seperti itu contohnya ya. Jadi teman-teman bisa pakai Zoom, lalu gabung sama-sama di Zoom, lalu tinggal di record seperti itu. Bagaimana? Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Tadi ada Mbak siapa tadi? Silakan untuk yang bertanya. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Novika. Ibu, semisal di kelompok kita tidak ada yang menguasai musik, boleh tidak ya kalau kita minta bantuan orang lain gitu Ibu buat musiknya? Atau harus kita dengan yang sederhana tadi? Ya, lebih baik anggota kelompoknya sendiri ya Mbak ya. Jadi kita tidak perlu susah payah untuk mencari orang lain. Jadi kita pakai kita sendiri aja. Pakai diri kita sendiri, kan sudah lumayan kan, ada 6 orang. Iya Ibu. Iya. Baik Ibu, jadi terima kasih. Instrumen yang sederhana itu nggak masalah ya, tidak harus bisa main gitar, tidak harus bisa main biola atau apa. Begitu, dan tadi juga disebutkan dalam video ya, jadi tidak perlu menggunakan aksi-aksi teatrikal seperti itu. Jadi nah, yang minimalis seperti itu juga tidak masalah. Yang penting pesannya nanti tersampaikan dalam musikalisasi puisi. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah berbincang-bincang ya teman-teman? Sesama anggota kelompok sudah? Ibu, sudah. Ya. Semangat Ibu. Ya. Ya, jadi nanti misalkan
ada ya, misalkan ada satu anggota kelompok yang tidak ikut berpartisipasi ya misalkan. Ya sudah diabaikan saja. Nanti yang saya nilai adalah siapa saja yang ada dalam video itu. Jadi kalau tidak ada dalam video itu ya sudah berarti saya anggap tidak ikut UTS gitu ya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi nanti dalam musikalisasi puisi itu tetap harus menyertakan bait-bait puisi itu sendiri. Jadi tidak hanya puisi terus dilakukan, dinyanyikan seperti itu, tidak hanya seperti itu, jadi tetap ada pembacaan puisi meskipun hanya satu bait, dua bait seperti contoh yang tadi ya. Bisa dilihat contoh yang tadi. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, untuk penguploadannya itu sama satu orang. Bagaimana Mbak? Coba diulangi lagi. Untuk ngupload ke YouTube-nya itu oleh satu orang? Iya, satu orang saja. Perwakilan dari anggota kelompok. Nah, tapi nanti untuk penulisan link tugasnya ya, nah itu semua wajib menuliskan link di akun masing-masing karena ini kan untuk UTS. Jadi kalau tidak menuliskan link sama artinya dengan tidak mengirimkan tugas. Nah, nanti oleh pihak kampus dianggap tidak ikut ujian nanti. Jadi semua wajib menuliskan link nanti ya. Tapi yang mengupload di YouTube cuma satu orang. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Mbak Novika, silakan teman-teman yang lain. Sudah ada terpikirkan untuk ngambil puisi apa kira-kira? Jangan terlalu pendek juga ya puisinya ya. Jadi yang cukupan gitu. Kalau terlalu pendek nanti terlalu singkat juga durasi musikalisasi puisinya. Oke, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Oh iya, untuk setelah UTS nanti kan ada yang presentasi ya itu. Nah, presentasinya saya rasa kita undur 1 minggu. Jadi nanti setelah UTS kita akan menyaksikan penampilan teman-teman. Ya, jadi penampilan teman-teman saat musikalisasi puisi nanti kita tayangkan di sini. Jadi biar semua melihat, karena kan ya sudah capek-capek membuat, masa nggak ditayangkan kan? Oke, begitu ya. Oh iya, untuk minggu depan kita tidak ada kuliah karena UTS. Teman-teman tinggal mengupload tugasnya, tinggal presensi, jadi kita tidak ada tatap muka untuk kuliah. Langsung kita bertemu lagi 2 minggu lagi. Begitu kira-kira ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, tidak perlu mengupload dalam bentuk Word. Jadi hanya langsung ketik link, copy link di lembar jawab itu. Nggak usah dibuat PDF atau Word, itu nggak usah, langsung aja ditulis. Jangan lupa ditulis anggota kelompoknya siapa saja. Oke, begitu ya. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu saya rasa, oh ya, silakan dinyalakan dulu semua kameranya. Ya.
1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk partisipasi teman-teman hari ini. Terima kasih untuk Mas Rahmat Danang dan juga Mas Sawang yang sudah menjadi penyaji untuk presentasi hari ini. Kita berjumpa lagi 2 minggu lagi. Selamat mengerjakan UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.